Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada komentar yang tidak harus kita gubris. Misalnya, dirimu tidak ada apa-apanya, kamu orang bodoh, kamu cuma meresahkan, kamu orang tidak berguna, kamu cuma merepotkan. Contoh kalimat di atas terkesan merendahkan dan meremehkan orang lain. Jika kalimat semacam itu tertuju pada kita, jangan mengeluh dan menggerutu. Dengarkan saja dan jadikan komentar itu sebagai tantangan untuk membuktikan pada mereka bahwa sesungguhnya kita bisa dan mampu melakukan sesuatu yang mereka pikir kita tidak bisa melakukannya. Dalam menjalani hidup, pasti pernah mendapatkan komentar yang tidak menyenangkan telinga, mengiris hati, bahkan ada yang lebih menyakitkan. Seolah kalimat itu menikam cepat hati kita. Hati-hati dengan komentar yang merendahkan itu, karena ia bisa membuat diri kita sakit dan tidak mampu berdiri untuk bangkit. Namun sebenarnya dari komentar tersebut kita dapat memilih dan memilah mana orang yang selalu setia menguatkan kita dan mana orang yang suka merendahkan kita. Pastikan diri kita memiliki benteng yang kuat untuk menangkis, agar kata-kata yang merendahkan dan meremehkan itu tidak mampu merasuk dan merusak diri kita. Tenang kawan, jangan khawatir, ada jurus jitu untuk menghadapi komentar pedas yang tidak bermutu. Jurus itu adalah sebuah pepatah lama yang sedikit kita plesetkan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itulah petuah sebenarnya. Kita plesetkan bersama. Anjing menggonggong, orang keren tetap berjalan maju demi hidup yang bermutu. Siapapun pasti tidak suka bila dirinya direndahkan. Begitupun dengan kita. Kita sangat tidak suka diremehkan dan direndahkan. Sebaliknya, kita sangat mengapresiasi mereka yang selalu menyemangati. Kita pun amat berterima kasih pada mereka yang mau menunjukkan dan mengajari agar lebih baik. Cara yang baik lebih kita sukai daripada cara yang tidak menyenangkan. Kita tidak suka diremehkan, berarti kita juga tidak boleh, bahkan tidak pantas merendahkan orang lain. Karena nasib makhluk yang bernama manusia tidak kita ketahui bagaimana nantinya. Bisa saja orang yang saat ini kita anggap sebagai anak bawang kelak menjadi pemimpin kita. Bisa saja orang yang saat ini dianaktirikan
Dalamnya laut bisa diukur, namun isi hati orang siapa yang tahu. Nomor 2, bisa saja mereka hanya iri dengan apa yang kamu miliki. Bajumu norak, pantas kayak orangnya. Jika kita pernah dapat hinaan seperti itu, hinaan yang isinya mengomentari apa yang kita lakukan, apa yang kita kenakan, atau apa yang kita bicarakan, jika pernah, gimana rasanya? Sakit bukan? Tapi jangan biarkan rasa sakit tersebut membuat kita larut. Kita harus tetap positif dalam menghadapi hinaan yang diberikan oleh mereka. Cara simpelnya, anggap saja mereka iri dengan apa yang kita miliki. Hinaan bukan berarti kita jelek dan tidak layak untuk dikagumi. Bisa jadi kamu berbeda dan spesial sehingga mereka iri dengan keadaanmu. Itulah kenapa kita tidak boleh baper dengan hinaan yang kita terima. Nomor 3, apapun itu, ambil sisi positif dari setiap hinaan. Artinya, mereka perhatian pada kita. Meski kita dibully, dihina, dan dicerca dengan gencar, kita tidak perlu takut, apalagi sampai depresi. Cukup tabah dan lihatlah segalanya dari sisi positifnya. Hinaan yang mereka lancarkan adalah buah observasi yang mereka lakukan setiap hari. Anggap saja mereka perhatian pada kita. Nomor 4, hinaan itu bukan akhir segalanya. Ingat, yang penting adalah pembuktian kita di masa depan. Pernyataan yang meremehkan memang menyakitkan. Bahkan ada yang sangat menusuk hingga kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya dan bersiap untuk menyerah dengan kehidupan yang keras ini. Sebenarnya kita tidak perlu takut. Hinaan yang kita terima bukan akhir dari segalanya. Meski terasa berat, kita tetap harus kuat. Bagi kamu yang sering mendapatkan hinaan karena berbeda, tidak perlu larut dalam kesedihan, apalagi sampai depresi dan menyerah dengan masa depan. Kita harus bersabar dan semangat untuk menjalaninya. Buktikan bahwa nanti kita bisa membuat orang yang meremehkan terbungkam dengan prestasi yang kita miliki.